kenapa kemudian kita hanya menekankan soal cairan gitu? Karena sebetulnya yang bisa bicara tentang apa yang terjadi kan sebetulnya banyak hal. Posisi jasad, lalu kemudian kunci kunci gerbang, kunci pintu masuk. Kelihatannya itu tidak ada kerusakan tuh dari segi gerbang dan juga pintu masuk. Demikian juga jendela. Mengesankan bahwa sebetulnya yang menjadi pelakunya adalah orang yang boleh dibilang sebagai teman dekat atau keluarga misalnya, atau paling nggak dikenal oleh korban. Nah dari situ aja kan kita sudah bisa bicara banyak. Demikian juga misalnya apakah pada waktu itu korban sempat makan gitu ya, atau ada indikasi misalnya ada rokok dan seterusnya. Hal-hal detail itu kemudian mungkin bisa kemudian dipakai sebagai bagian dari pengambilan kesimpulan. Sekali lagi kalau kemudian ketika polisi dan masyarakat itu kemudian menggeruduk TKP ya, dan kemudian lalu main masuk keluar pindah sana pindah sini ambil barang ya tanpa kemudian kejelasan tentang mengapa begitu. Nah itulah yang kemudian membuat kita tidak tahu apa yang terjadi terkait dengan sebab kematian. Demikian. Baik, Pak Adrianus, tapi kalau kita melihat juga kondisi jenazah yang sudah rusak, ini kan kerap menyulitkan untuk pengungkapan kematian seseorang juga ya Pak ya. Seberapa besar sih kemungkinannya kemudian bisa dicek dari hasil otopsi, bisa ditemukan penyebab dari kematian ini? Saya mendukung dengan apa yang dikatakan oleh dokter forensik tadi, karena tentu dalam kondisi sudah membusuk, maka segala hal sudah terurai ya, sudah tidak lagi kemudian dapat diekstraksi secara kimiawi begitu. Kalau misalnya kita bicara mengenai adanya racun, maka mungkin racunnya sudah begitu larut dengan darah ya. Lalu kemudian demikian juga bisa ada bekas misalnya korban baru saja mengkonsumsi makanan pada saat sebelum meninggal. Setelah seminggu maka tentu sudah bercampur dengan yang lain-lain, maka tentu lalu boleh dibilang tingkat akurasinya rendah sekali. Yang kemudian tertinggal adalah ketika ada misalnya sebagai contoh luka tembak ya, kelihatan luka masuk, luka keluarnya terutama pada tulang, demikian juga luka bacok, luka tusuk gitu ya, itu juga bisa kelihatan kalau misalnya mengenai tulang. Dengan kata lain memang tingkat akurasinya menjadi rendah gitu. Nah, maka karena kita tahu bahwa kondisi kita nggak bisa mengekstrak informasi cukup banyak dari mayat, maka tentu kita menggantungkan pada yang lain-lain kan begitu. Nah, ketika yang lain-lain ini kemudian sudah tidak lagi perawan dalam arti tadi sudah rusak, hilang, diambil sana, digeser sana sini begitu ya. Maka tentu lalu kepada siapa lagi kita kemudian mencari informasi, ya kan? Nah, tentu masih bisa sih, misalnya sang bupati tentu masih punya handphone-nya di mana kemudian bisa diurai ya dengan siapa dia berkomunikasi. Demikian juga mungkin sekali ada CCTV di sekitar rumah mendiang ya, di mana kemudian bisa dibuka dan bisa memperlihatkan siapa saja orang yang keluar masuk pada hari-hari di mana yang bersangkutan dan istrinya meninggal. Nah, dengan kata lain tentu masih ada cara-cara lain. Sekali lagi saya mau mengatakan bahwa seyogyanya semua hal itu dioptimalkan dengan cara tadi mengamankan TKP fisik ya secara sebaik mungkin, dengan cara tidak membiarkan semua orang masuk ya ke dalam TKP tersebut. Ya. Begitu. Ini menjadi perhatian ya Pak ya untuk terkait dengan olah atau unsur dari olah TKP itu. Pak Adrianus, belakangan ini kan marak terjadi kasus penemuan mayat yang lama terkurung di dalam rumah, hanya ditemukan jasadnya yang sudah rusak ya. Ada pasangan lansia, kemudian juga ibu dan anak yang ditemukan kerangka sudah bertahun-tahun. Nah, kalau Anda melihat mengapa fenomena ini marak terjadi dan apa yang perlu menjadi perhatian dari orang dekat dan juga warga sekitar, Pak? Nampaknya memang ada perubahan sosial di masyarakat di mana ada banyak keluarga yang tinggal di satu rumah ya, hanya sendiri, hanya berdua ya, tidak merupakan satu keluarga yang komplit, tentu karena satu dan lain hal ya. Tapi yang jelas bahwa keluarga-keluarga tersebut hanya bapak, mamanya, atau hanya anak dan istrinya dan seterusnya itu tentu lalu memerlukan yang namanya supporting element ya, elemen pendukung. Misalnya sebagai contoh, oke lah mereka tinggal berdua, tapi kemudian mereka disambangi oleh keluarga yang lain. Oke lah mereka berdua, tapi kemudian tetap membangun kontak dengan tetangga sekitar. Oke lah mereka berdua, tapi kemudian selalu ada monitor CCTV dengan keluarga yang lain sehingga tahu apa yang terjadi dengan keluarga yang hanya tinggal berdua itu. Nah, dengan begitu maka betapapun mereka misalnya hanya berdua, tentu lalu kemudian putus hubungan. Yang repot adalah sudah tinggal berdua, sudah tua, penyakitan pula, tapi kemudian entah kenapa lalu kemudian tidak terkoneksi dengan keluarganya, anaknya ataupun tetangganya. Nah, maka kalau ada apa-apa memang menjadi satu hal yang miris ya, gitu ya. Ada orang yang meninggal tapi kemudian keluarga tetangga tidak bisa menolong. Hal mana tidak cocok dengan budaya Indonesia yang cenderung saling tolong menolong apalagi ketika sedang dalam kondisi susah begitu.
Tidak cocok dengan budaya dan kultur di Indonesia yang seharusnya bisa melihat dan membaca situasi. Jangan sampai terjadi demikian hal yang tidak diinginkan ya Pak Adrianus. Terima kasih Pak Adrianus Meliala sudah bergabung di kesempatan Selamat Pagi Indonesia, dan tentunya kita akan tunggu pendalaman lebih lanjut dari pihak kepolisian terkait penemuan jenazah suami istri mantan Bupati Jembrana ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.